Pomone baut itu diuntir ketoke mlebu ning miring. Saya mlebu dikencengi tetep gak iso mancep, tapi dicepot wangel. Gathokne itu memang sulit, saya paham. Saya sadar menyatukan itu sulit. Sungguh-sungguh, tapi motivasinya adalah menyatakan kita nyatakan dawuh guru, atau motivasinya ibadah, atau motivasinya adalah kembali kepada Tuhan. Itu jatuh mental karena itu, sehingga garapan sebuah psikologi BPBK mengantisipasi ini. Akhirnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan pun juga pendekatan approach, orang mengatakan demikian ya, pendekatan untuk perhatian. Faktanya kalau kita nggak dapat perhatian, kita nggak ada semangat, sehingga usulan kamu biasanya, mbok sekali-kali kamar kami diengok, mbok sekali-kali, kan begitu. Itu ya, itu memang nggak salah dalam sebuah sistem, tapi inilah yang justru sering menjadi virus penyakit orang menjadi dewasa. Terhalangi seseorang untuk menjadi dewasa itu biasanya karena ini. Misalkan begitu. Kalau anak kecil yang belum dewasa, balita, itu njaluk perhatian. Nek dia bermain mbok guyu, semakin seneng anak kecil itu. Bener ndak? Gitu kan? Nek kowe gak guyu, dia semakin salting. Suwe-suwe nangisnya tuh nganti kemudian nyapa kok nangis, wong gak diapa-apane kok nangis, gak roh ibune, padahal mergo gak diperhatekne. Kan begitu. Biasanya kita juga anyel kepada seseorang, kita nggak sadar, ngopo ya aku kok dadi pegel ya, ngopo ya aku kok dadi gak seneng karo A. Ternyata dampak karena kita tidak pernah diperhatikan sama dia, padahal sudah begini supaya dapat perhatian, ternyata nggak dapat perhatian. Biasanya kan begitu. Itu biasanya kita nggak sadar, tiba-tiba ada penyakit, nggak seneng di dalam dada. Aku nggak ngerti aku ya karo Mas Iksan, aku kok gak senengi nyapo ya, ngomong arah Dewi di ramasi. Oh iya ya, aku gawe ini jaluk perhatian, tapi ternyata Mas Iksan cuek, kan gitu. Biasanya kan begitu. Itu yang butuh diantisipasi. Makanya kan Al-Ghazali, kesalahan manusia yang menjadi penghalang untuk menjadi dewasa itu kan perhatian, perilaku yang motivasinya perhatian, perilaku yang motivasinya adalah kekuasaan, perilaku yang motivasinya adalah dendam, perilaku yang motivasinya rendah diri. Rendah diri itu bagaimana supaya orang itu tahu bahwa dia itu nggak mampu. Ayo belajar. Enggak, saya nggak mampu kok tatat. Ya semampunya. Enggak, paling saya belajar juga nggak mampu kok Ustadz. Ustadz nggak usah gimana-gimana, nggak usah motivasi saya. Saya enjoy dengan ketidakmampuan saya ini ya Ustadz. Kan gitu. Ini adalah juga salah tujuan. Saya sampaikan ke kalian, terutama santriwan-santriwati, mental menjadi nggak tangguh itu karena ini. Dibuktikan kita kan kayak pemainnya alumni, kan sudah langsung instan minta di tempat yang ini kan pemainnya kan begitu. Itu kan berbeda dengan konsep belajar dan konsep mental tangguh. Biasanya nafsu itu kan selalu bertentangan dengan konsep mental tangguh biasanya. Saat mendengar kalimat ngabdi, itu langsung enggak kan gitu. Ngabdi enggak kan, pamannya kan begitu. Enggak. Misalkan begitu.
Padahal faktanya karena ngabdi itu, bahasa ngabdi itu berarti nggak dapat apa-apa. Nek kerja itu dapat gajian begitu. Banyak begitu. Hitungan kowe ngabdi dek kene, mangan sesasi piro. Kowe kerja ndek njaba untuk awal hitungan kan. Walaupun ngabdi kan sesasi kan 2 yuta ndek dihitung. Ini kan sebagai contoh saja sih. Tapi saat kita ada ngabdi itu pikiran kita kan langsung down. Tapi bukan masalah ini yang saya maksud. Ini kan hanya sebuah masalah, sebuah perspektif membangun. Karena kita silahkan kamu melakukan aktivitas dan pekerjaan dimanapun. Tapi yang menjadi latar belakang jangan karena ditumpangi semata-mata materi, kecuali tuntutan keluarga, tuntutan itu lain, beda masalah. Digeser awalnya pasti itu sih, awalnya kadang itu karena keluarga dan sebagainya bisa jadi. Tapi yang kamu harus tahu, kamu bekerja dimanapun, nggak bisa tiba-tiba gajimu 10 juta per bulan. Sehingga karena banyak alumni beberapa tahun yang lalu itu pindah-pindah kerjaan karena gajinya kecil pindah lagi, gajinya kecil pindah lagi, gajinya kecil pindah lagi, kan begitu. Untuk ketok gaji 3 yuta di perusahaan ini untuk golek kos, untuk mangan, untuk bensin, entek ting malah utang kan gitu. Apa mereka kan begitu kadang-kadang. Banyak dari beberapa alumni itu sambat kena utang, ini tak cerita, ini sebenarnya juga ingin cerita gitu ya. Jadi sambat kegubel utang, ya entah karena kebutuhan keluarga atau kebutuhan diri. Gajinya kan ketoknya kan dhuwur 3,5 juta UMR di daerah tertentu, bawahnya kan begitu. Tapi kan untuk transport, untuk kos, untuk maem, untuk jajan, ternyata minus. Kan gitu. Tapi kalau berlatih niatnya itu adalah bukan materi, tapi untuk pengalaman, untuk memperkaya experience ya, untuk melatih mental, wong panjang masih muda, kuliah sambil menguatkan mental, akan lain. Sama perolehannya, duit utangnya ya podo, pamannya kan begitu. Akan tetapi sikap di dalam batin akan berbeda, nggak ngeluh gitu loh. Tahu prioritas, tiba-tiba menjadi cerdas. Jemaah rahimakumullah, ini jadi tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan yang kita jalani ini. Bagi mereka ulil albab, bagi mereka yang memiliki orientasi kehidupan berdunianya ini adalah diri yang batin. Saya ulang, tidak ada hal yang sia-sia dalam menjalani hidup di dunia ini. Fluktuasi naik turunnya di dunia ini, enak tidak enak, pahit getirnya kehidupan, pasang surutnya kehidupan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, banyak oloan, banyak sesuatu kesalahan, melihat orang lain salah, melihat diri kita yang benar. Sehingga benar dan salah kita definisikan untuk adanya penyakit-penyakit iri dan dengki. Tapi bagi mereka yang orientasinya diri yang berada di dalam, atau orientasinya adalah diri yang berada di dalam jiwa,
atau orientasinya adalah fitrah, tentang fitrah manusia, yang fitrah ini dari Allah yang telah diletakkan di dalam jiwa, fatronas alaiha. Inilah yang disebut orang yang ulil albab. Tidak ada yang sia-sia, akan melihat segala sesuatunya sebagai sebuah proses pembelajaran menjadi dewasa dan menjadi cerdas dan menguatkan mentalnya dan mencerdaskan pola pikir, mencerdaskan pikirannya dan membangun pola kehidupan. Itu bagi mereka yang berada di ulil albab. Siapa definisi ulil albab ini? Jika Anda bisa berlatih untuk ini. Bagi mereka yang ulil albab, enggak ada yang sia-sia. Kalau kecewa cepat teratasi, kalau menyesal cepat teratasi, gundah cepat teratasi. Ya menungso pasti ada gundah, ada menyesal, ada kecewa, tapi cepat teratasi. Karena orientasinya tahu, bukan masalah jasad. Siapa ini? Yakni mereka yang yadzakurunallah, yakni mereka yang di semua aktivitas yang dijalani itu ada kehadiran Tuhan, terjaganya kehadiran diri Tuhan ala ghaib. Setelah diri Tuhan dikenali, sehingga ada kejadian di dalam hatinya. Saat sambil apa saja, berdiri, duduk, berbaring, beraktivitas apapun. Dan mereka ini akan selalu tafakur apa yang dilakukan, dampak terhadap kehidupan yang lahir ataupun yang mempengaruhi kehidupan yang batin, kehidupan diri yang berada di dalam jiwa, diri yang ini yang kembali kepada Tuhan. Subhanaka faqina adzaban nar, itu sistem. Jadi kalimat sabaha itu memasucikan Allah, itu bukti memasucikan itu kamu memberdayakan diri, belajar, komunikasi, musyawarah, pinter ngalah. Itu mana subhanaka, pemberdayaan, berbudidaya. Itu kalimat cak-cakane aksi subhanaka.